ketika kita berbicara berkaitan dengan tantangan utama begitu, apa sebetulnya menjadi isu utama dalam penerapan YUKO ini sendiri begitu sebagai salah satu biofuel ke depannya? Ya, yang pertama tentu kita perlu mengedukasi masyarakat. Jadi minyak goreng bekas atau minyak jelantah atau used cooking oil ini adalah limbah ya, yang kalau kita buang ke selokan akan membuat tersumbat dan seterusnya, dan juga mencemari sumber air. Ya, ini harapannya dengan semangat menjaga lingkungan kita bisa mengedukasi masyarakat memulai mengumpulkan minyak goreng bekas. Nah, terus yang kedua tentunya saat ini jumlah bahan baku yang tersedia di Indonesia sebenarnya cukup besar, Mbak Iva. Jadi kita satu tahunnya kalau kami lihat statistik ya mengekspor cukup besar. Nah, dengan semangat hilirisasi tentunya ya, dengan semangat untuk menciptakan lapangan pekerjaan di dalam negeri, kita memiliki aspirasi bahwa sebagian dari minyak goreng bekas itu kita alokasikan untuk kebutuhan di dalam negeri, kemudian kita mulai merajut ekosistemnya, di mana mengumpulkan minyak goreng bekas, produksinya di mana, let's assume di Cilacap dulu, kemudian another phase di Cilacap dan juga di Pelaju, kemudian kita juga bekerja sama dengan airlines, Pertamina dan juga Pelita dan juga yang lain ya, Garuda dan seterusnya. Harapannya kita bisa memiliki kapasitas nasional untuk sustainable efficient fuel ini. Once kita punya kapasitas nasional, kita bisa menjadi hub ya. Jadi tidak hanya untuk memenuhi kebutuhan Indonesia yang maksimum mungkin di 6 juta kiloliter itu, tapi kita bisa juga ekspor ke negara-negara tetangga gitu. Jadi ini semangat menjaga dalam bentuk jadi ya. Sudah jadi. Jadi kita ekspor dalam bentuk SAF ke negara-negara tetangga karena memang kita punya bahan baku yang cukup besar dengan konsumsi Indonesia yang cukup besar, 10-30% saja, itu juga masih jutaan ton. Oke, baik. Nah, tadi berbicara berkaitan dengan ekspor begitu ya, ketika kita melakukan suatu pengembangan begitu, maka tidak jarang juga sebetulnya bahan atau feedstock yang digunakan ini juga kadang-kadang justru malah diekspor begitu keluar, termasuk berkaitan dengan used cooking oil ini sendiri, Pak Oki begitu. Apakah perlu menjadi concern tersendiri dan apakah artinya juga mungkin dari pemerintah perlu mengatur regulasi agar balik lagi ya, penggunaan feedstock ini bisa diutamakan terlebih dahulu untuk industri di dalam negeri ataupun juga pengolahan di dalam negeri ke depannya? Ya, jadi dengan semangat hilirisasi, Mbak Eva, itu kan kita berusaha menciptakan nilai tambah di dalam negeri. Once value creation itu terwujud di Indonesia, kita juga at the same time menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, harapan kami tentunya akan ada portion dari YUKO ini, dari minyak goreng bekas ini, dari minyak jelantah ini yang akan dialokasikan untuk kapasitas terpasang di dalam negeri, sebelum nantinya tentu kita juga memenuhi kebutuhan negara lain ya, ekspor dari used cooking oil ini. Dan bertahap kita perkuat sektor produksi di Indonesia, harapannya nanti sektor produksi ini akan berkontribusi lebih besar terhadap GDP. Jadi ada data dari Bappenas itu kita terjadi shrinking ya di sektor produksi di Indonesia. Harapan kami dengan semakin tersedianya bahan baku, maka sektor produksi ini akan membesar. Jadi yang declining dari 28 ke 18% ya di sektor contributions manufacturing terhadap GDP itu bisa kita improve. Harapannya seperti itu. Salah satunya dengan pengembangan ini begitu ya Pak Oki. Kita bisa menjadi hub bagi SAF ya, salah satu produk andalan Indonesia yang nanti keluar Indonesia dalam bentuk SAF. Oke, baik. Sehingga memberikan nilai tambah begitu kepada produk itu yang which is memang menjadi target utama dan juga program utama dari pemerintah begitu ke depannya. Nah, ketika kita berbicara juga tadi tantangan sudah begitu, kemudian target ya untuk dari SAF ini sendiri, dari penggunaan used cooking oil sendiri dalam bentuk bahan bakar yang akan digunakan oleh aviation begitu. Kapan targetnya sendiri dari Pertamina bahwa ini bisa digunakan langsung oleh industri?
Iya, kita sedang merajut ekosistemnya. Orkestrasinya kami mulai di Q1 tahun 2025. Insya Allah kita sedang siapkan, katalisnya sudah ready, nanti kita akan produksi di Cilacap, kemudian akan didistribusikan oleh Patraniaga. Kita juga bekerja sama dengan Patraniaga Aviation ya. Nanti SAF-nya itu akan digunakan oleh Pelita Air Service dan juga potentially beberapa maskapai lainnya di Indonesia. Untuk tahap awal kita bisa propose misalnya CGK DPS ya, Cengkareng dan Denpasar. Nah ini akan menjadi model dan juga building green reputation ya untuk Indonesia di dunia internasional, bahwa Indonesia bisa punya SAF. Dan kebetulan itu juga rute favorit dari Pelita begitu ya, Pak Oki. Baik-baik. Nah, kemudian tadi berbicara berkaitan juga dengan rencana memperluas skala program ini. Sekali lagi tadi Anda juga memiliki target bahwa ke depannya 50% ya dari total penggunaan aftur ini akan digantikan oleh bioaftur begitu di tahun 2040, dan akan digunakan juga oleh maskapai-maskapai lainnya begitu. Nah, dari rencana untuk perluasan skala program ini sendiri seperti apa mungkin dalam jangka waktu menengah hingga panjang ke depannya? Ya, jadi kita melihat ada kalau istilahnya Jim Collins ya di Good to Great itu ada istilahnya flywheel momentum. Jadi di flywheel momentum itu kita ingin pertama memiliki ekosistem untuk raw materialsnya dulu, kemudian ekosistem untuk production dan juga ekosistem untuk storage and distribution. Nah, Pertamina memiliki kapasitas kompetensi di 3 sektor ini. Harapannya kami akan memberikan advokasi tentunya ke pemerintah. Kita perlu meregulate ketersediaan bahan baku, dan juga nanti harapannya dengan adanya mandat untuk seluruh maskapai ya, dengan catatan once kita bisa meregulate di hulu di bahan baku, kita tidak harus khawatir dengan harga penerbangan gitu ya. Jadi kita memiliki semangat untuk menjaga affordability. Jadi tentunya dari konsumen, dari masyarakat, misalnya Mbak Iva mungkin mau ke Bali dan seterusnya ya, affordability tetap harus kita jaga, dan untuk melangkah ke sustainability ini harapan kami kita bisa meregulate yang di hulunya. Jadi